Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Riri Aulia Alfitri. Saya mahasiswa semester 7, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja magang saya yang dilaksanakan selama 16 minggu di perusahaan PT Bandung Inovasi Organik. Berikut penjelasannya. Halo, di sini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan kerja magang saya di perusahaan PT Bandung Inovasi Organik selama 16 minggu dengan judul Peranan Customer Relationship Management sebagai Strategi Pemasaran pada PT Bandung Inovasi Organik. Nah, pada presentasi saya kali ini ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama, mengenai profil perusahaan. Yang kedua, mengenai aktivitas magang. Yang ketiga, mengenai analisis. Yang keempat, mengenai temuan atau kekurangan. Yang kelima, mengenai kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir, mengenai refleksi diri. Yang pertama, mengenai profil perusahaan. PT Bandung Inovasi Organik. PT Bandung Inovasi Organik atau lebih kita singkat dengan PT Bio adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi bahan penunjang pertanian berbasis organik. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 9 Januari pada tahun 2019. Kantor PT Bandung Inovasi Organik ini beralamatkan di Komplek Niaga Ujung Berung atau Ruko Obertos, Blok B25, Pakemitan, Cinambo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan pabrik produksinya beralamatkan di Bumi Sekarwangi, Jalan Lebakwangi, nomor 34, Sekarwangi, Soreang, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. PT Bandung Inovasi Organik mempunyai visi yaitu menjadi perusahaan yang unggul dalam penerapan pertanian organik dan menyediakan solusi berkelanjutan yang dapat berdampak pada ekonomi nasional dan kesejahteraan petani. Adapun misi dari PT Bandung Inovasi Organik yang pertama, memberikan aplikasi pertanian untuk solusi pertanian organik yang berkualitas. Yang kedua, melayani dan mendidik petani pada penerapan aplikasi pertanian untuk solusi pertanian organik dan juga kualitas dan manajemen yang berkelanjutan produk pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Dan yang ketiga, berkontribusi pada pemerintah sebagai upaya untuk mencapai keamanan pangan yang sehat. Nah, PT Bandung Inovasi Organik tentunya memiliki struktur organisasi berdasarkan data yang saya dapatkan pada tahun 2022. Yang pertama, di sini ada Dewan Komisaris sebagai puncak dari struktur organisasi PT Bandung Inovasi Organik. Kemudian di bawahnya ada Direktur Utama, di sampingnya ada penasehat, kemudian ada General Manager yang menaungi beberapa bagian atau divisi dari PT Bandung Inovasi Organik seperti bagian keuangan, bagian produksi, bagian research, development, and training, dan bagian sumber daya manusia dan legal. PT Bandung Inovasi Organik tentunya memiliki anak perusahaan yang bernama PT Solusi Tani Makmur. PT Solusi Tani Makmur atau kita singkat dengan PT STM merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan konvensional atau penjualan secara langsung kepada konsumen. Perusahaan ini adalah anak dari perusahaan PT Bandung Inovasi Organik sekaligus distributor utama dan tunggal produk unggulan pupuk organik Biosoltamax. PT Solusi Tani Makmur tentunya memiliki visi dan misi. Visi dari PT Solusi Tani Makmur adalah yang pertama, ikut ambil bagian dalam industri perdagangan. Yang kedua, menjadikan produk PT Solusi Tani Makmur mampu bersaing di pasar lokal maupun pasar internasional. Dan yang ketiga, memperluas cakupan pemasaran sampai mancanegara. Adapun visi dari PT Solusi Tani Makmur adalah 1. Menjadikan produk PT Solusi Tani Makmur menjadi kebutuhan utama konsumen. 2. Menjaga standarisasi mutu produk agar kualitas dan kuantitasnya sesuai apa yang diharapkan konsumen. Ketiga,
pengembangan promosi melalui keagenan di setiap desa dari tingkat desa maupun tingkat provinsi. PT Bandung Inovasi Organik mengeluarkan produk yang dihasilkan, yaitu seperti Biosoltamax, Eco Farming, dan Green Harvest. Pendistribusian produknya dikelola langsung oleh perusahaan yang sudah bekerja sama dengan PT Bandung Inovasi Organik, seperti Biosoltamax yang didistribusikan langsung oleh PT Solusi Tani Makmur, Eco Farming yang didistribusikan langsung oleh PT Bandung Inovasi Organik. Eco Farming didistribusikan langsung oleh PT Bandung Eko Sinergi Teknologi atau PT BES, dan Green Harvest yang didistribusikan langsung oleh PT AA Agrolestari. Biosoltamax merupakan salah satu brand unggulan PT Bandung Inovasi Organik yang meliputi pupuk organik, pestisida organik, nutrisi, dan lain-lain. Pupuk organik Biosoltamax adalah pupuk organik yang 100% ramah lingkungan yang berbahan baku tanaman obat dan rempah-rempah yang diperkaya mikroba superaktif plus makro dan mikronutrien serta diproses berdasarkan teknologi berwawasan lingkungan dengan prinsip zero emission concept. Sebelum dipasarkan, Biosoltamax sudah diriset dengan berbagai macam percobaan agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah berdasarkan riset yang telah dilakukan. Nah, ini ada 3 produk yang dihasilkan oleh PT Bandung Inovasi Organik. Yang pertama ada Biosoltamax, kemudian ada Eco Farming, kemudian ada Green Harvest. 3 produk ini sama-sama pupuk organik, tetapi pendistribusiannya berbeda sesuai dengan beberapa perusahaan. Kemudian, ada sertifikat pertanian organik yang dikeluarkan oleh Innovis kepada PT Bandung Inovasi Organik, serta ada sertifikat bahwa produk yang dihasilkan oleh PT Bandung Inovasi Organik ini telah lulus sehingga aman jika dipasarkan di masyarakat ataupun di pertanian Indonesia. Yang kedua, mengenai aktivitas magang. Ketika saya magang di perusahaan PT Bandung Inovasi Organik selama kurang lebih 16 minggu, saya ditempatkan di 2 divisi. Yang pertama, divisi administrasi, dan yang kedua, divisi sales marketing. Ketika saya menjadi divisi administrasi, ada beberapa tugas yang perusahaan berikan dan saya kerjakan, yaitu yang pertama, membuat laporan pencatatan barang masuk dan keluar dari gudang, membuat database konsinyasi, mencatat dan menginput data penjualan ke buku besar, membuat resi pengiriman barang Biosoltamax, membuat laporan kegiatan entrepreneur freelance Biosoltamax untuk mahasiswa pada bagian sales marketing, melakukan sales call atau menghubungi para agen untuk menampung segala permasalahan dan memberikan solusi kepada mereka, membuat surat keterangan izin kunjungan perusahaan, dan memperbaiki dan merekap data-data yang dibutuhkan oleh supervisor administrasi PT Solusi Tani Makmur. Sedangkan ketika saya menjadi sales marketing, ada beberapa tugas juga yang saya kerjakan, yaitu yang pertama, melakukan edukasi dan sosialisasi dengan mengenalkan serta menawarkan produk pupuk organik Biosoltamax kepada para petani, PPL, balai pertanian, pemilik tanaman hias, pemilik lahan pertanian, serta kepada kepala desa. Yang kedua, mengikuti evaluasi rutin yang diadakan pada setiap hari Jumat terkait pertanyaan ataupun kendala yang ada di lapangan dengan Direktur Marketing PT Solusi Tani Makmur ataupun dengan tim Research, Development and Training atau RDNT PT Bandung Inovasi Organik. Yang kedua, mengisi laporan kegiatan entrepreneur freelance Biosoltamax, dan yang terakhir, menginput daily report ke website Airtable. Nah, yang ketiga, ada analisis.
Ketika saya magang di perusahaan PT Bandung Inovasi Organik dan juga anak perusahaannya yaitu PT Solusi Tani Makmur, tentunya saya telah menganalisis khususnya pada Customer Relationship Management atau hubungan yang baik yang dilakukan oleh perusahaan kepada konsumen. PT Bandung Inovasi Organik ini sesuai dengan analisis yang saya lakukan menggunakan 6 dimensi dalam penerapan Customer Relationship Management. Yang pertama, mengenai kepercayaan. PT Bandung Inovasi Organik dengan dimensi kepercayaannya itu dilakukan melalui web, call center, dan personal call dalam follow up untuk terus menjalin kedekatan dan memberikan perhatian kepada konsumen dalam penggunaan produk. Yang kedua, komitmen. Komitmen yang dilakukan oleh PT Bandung Inovasi Organik yaitu dilakukan melalui pemberian reward kepada karyawan dan adanya program rutin yang diadakan setiap minggu. Begitu juga dengan hubungan yang baik antara perusahaan dengan konsumen, PT Bandung Inovasi Organik ini dilakukan melalui call center dan personal call serta memberikan garansi kepada konsumen apabila barang yang diterimanya tidak sesuai dengan SOP perusahaan. Yang ketiga, yaitu komunikasi dua arah. Nah, PT Bandung Inovasi Organik ini melakukan komunikasi dua arah melalui kegiatan webinar Zoom meeting yang diadakan 1 minggu sekali, tepatnya pada hari Kamis, jam 3:30 hingga jam 5 sore. Ini dilakukan untuk melakukan pendekatan dengan konsumen ataupun calon konsumen. Di dalam webinar Zoom meeting itu, kami menanyakan masalah dan kendala yang terjadi selama konsumen menerapkan pupuk organik Biosoltamax. Sehingga hubungan yang terjalin akan terus menjadi hubungan yang jangka panjang. Serta sales call atau personal call untuk mengidentifikasi apa keinginan konsumen dan melakukan follow up kepada konsumen yang akan memberi produk dan kepada konsumen yang telah menggunakan produk. Hal ini dilakukan supaya konsumen tidak lari ke kompetitor lain dan merasa dihargai sebagai konsumen dari PT Bandung Inovasi Organik. Yang keempat, kedekatan. PT Bandung Inovasi Organik melakukan kedekatan melalui direct marketing atau pemasaran secara langsung dan roadshow kepada konsumen untuk memberikan follow up dalam menciptakan kedekatan yang berkelanjutan. Salah satu contoh direct marketing yang dilakukan oleh PT Bandung Inovasi Organik yaitu dengan ditugaskannya para mahasiswa untuk menjadi sales marketing dan mengenalkan produk serta memasarkan kepada para petani yang berada di masing-masing tempat tinggal para mahasiswa. Sedangkan contoh roadshow-nya yaitu kepada staff marketing yang melakukan roadshow atau kunjungan kepada beberapa konsumen yang berada di berbagai kota di Indonesia. Yang kelima, yaitu hubungan timbal balik. PT Bandung Inovasi Organik melakukan hubungan timbal balik dengan melalui direct visiting atau kunjungan untuk melihat secara langsung hasil dari panen pemakaian pupuk organik Biosoltamax. Dan juga mereka memberikan edukasi mengenai produk kepada konsumen ataupun kepada calon konsumen. Hal tersebut menjadi nilai plus atau nilai positif bagi PT Bandung Inovasi Organik karena telah mengenalkan dan menginformasikan mengenai produk lama ataupun produk baru yang akan dirilis kepada para petani ataupun kepada perusahaan lain supaya konsumen tetap menggunakan produk dari PT Bandung Inovasi Organik dan tidak beralih ke kompetitor lain meskipun dengan penawaran yang lebih rendah. Dan yang terakhir, pembagian keuntungan atau profit sharing. Pembagian keuntungan atau profit sharing yang dilakukan oleh PT Bandung Inovasi Organik ini dilakukan melalui pelayanan yang cepat dan optimal dengan adanya call center dan memberikan diskon dengan disediakannya penawaran harga yang khusus bagi konsumen yang tertarik ingin menjadi agen resmi perusahaan. Keuntungan lain yang didapatkan jika konsumen menjadi agen adalah akan membeli dengan harga yang lebih rendah tetapi dapat menjual dengan harga yang tetap. Seperti contoh, ketika kami sebagai mahasiswa ditetapkan atau ditempatkan di bagian sales marketing, kami mempunyai tugas untuk menawarkan dan menjual produk
unggulan yaitu Biosoltamax kepada para petani, PPL, kepala desa, ataupun balai pertanian. Setelah kami menjual dengan harga yang tetap, tetapi setelah selesai magang, kami mendapatkan fee dari hasil penjualan kami. Itu salah satu pembagian keuntungan yang dilakukan oleh PT Bandung Inovasi Organik ataupun PT Solusi Tani Makmur. Yang keempat, temuan atau kekurangan. Setelah saya magang di perusahaan PT Bandung Inovasi Organik, tentunya ada beberapa kekurangan yang saya temukan selama di lapangan, yaitu yang pertama, penyimpanan customer database atau database konsumen yang berisikan informasi mengenai konsumen masih manual, yakni masih menggunakan buku besar dan tidak menyeluruh karena tidak adanya data aktivitas, minat, dan pendapat dari konsumen selama berhubungan dengan perusahaan. Yang kedua, tidak adanya segmentasi konsumen, sehingga sulit mengidentifikasi konsumen, manakah konsumen yang paling bernilai dan paling menguntungkan untuk masa depan perusahaan. Yang ketiga, data yang perusahaan miliki belum terorganisir dengan baik, sehingga sulit untuk mengetahui manakah data yang berkualitas dan mana data yang tidak berkualitas. Yang keempat, perusahaan masih menggunakan spreadsheet atau Microsoft seperti Microsoft Excel ataupun Microsoft Word sehingga sulit jika ingin mengakses data penjualan atau pemasaran secara lengkap dan menyeluruh. Yang terakhir, tidak adanya email otomatis yang berisikan promosi dan penawaran spesial dari perusahaan kepada konsumen untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan konsumen. Nah, kemudian ada solusi yang saya ajukan berdasarkan analisis dan kekurangan yang ada di lapangan. Solusi yang saya ajukan ini berdasarkan buku Customer Relationship Management atau hubungan yang baik dengan konsumen yang ditulis oleh Rufman Imam Hakim, yaitu membantu perusahaan mengelola data yang tidak terorganisir menjadi lebih terorganisir dengan menggunakan aplikasi Customer Relationship Management. Jika perusahaan telah menggunakan aplikasi Customer Relationship Management, perusahaan mendapatkan beberapa nilai positif ataupun keuntungan. Yang pertama, memudahkan tim internal untuk mengakses data perusahaan dan pemasaran secara lengkap untuk kepentingan perusahaan. Selanjutnya, mempermudah perusahaan karena dapat menyimpan dan menguraikan customer database atau database konsumen yang berisikan semua informasi mengenai konsumen, termasuk kegiatan, minat, dan pendapat. Kemudian, mempermudah perusahaan untuk mengirimkan atau membuat penawaran karena setiap proses sudah dapat dilakukan secara digital, mulai dari kebutuhan internal maupun berhubungan dengan konsumen. Dan yang terakhir, mempermudah perusahaan karena bisa membagi konsumen sesuai dengan pengembangan program Customer Relationship Management yang lebih efisien dan tertarget sehingga perusahaan dapat mengetahui mana konsumen yang paling utama dan mana konsumen yang tidak. Yang kelima, mengenai kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis yang saya lakukan dan beberapa kekurangan atau temuan serta solusi yang saya ajukan, dapat saya simpulkan bahwa sejauh ini PT Bandung Inovasi Organik dalam menerapkan Customer Relationship Management sudah cukup baik, namun belum efektif karena ada beberapa kendala, yaitu dari segi people atau karyawan yang belum memahami Customer Relationship Management sepenuhnya dan masih menggunakan manual. Kemudian proses yang masih menggunakan spreadsheet sehingga sulit jika mengakses data konsumen secara lengkap, dan teknologi yaitu data perusahaan yang belum terorganisir dengan baik sehingga belum memiliki sistem khususnya pada Customer Relationship Management. Solusi dari kendala yang saya temui yaitu dengan memaksimalkan people atau karyawan dalam pemahaman dan penyimpanan data terhadap konsumen seperti kegiatan,
minat, dan pendapat, sehingga perusahaan dapat menjalin hubungan yang baik dengan mengidentifikasi keinginan konsumen, serta dengan lebih maksimal dalam pembangunan dan pengembangan strategi pemasaran Customer Relationship Management. Karena penggunaan sistem aplikasi Customer Relationship Management dapat memudahkan dan memaksimalkan penyimpanan database konsumen yang berisikan semua informasi mengenai konsumen, termasuk membagi konsumen sesuai dengan segmentasi konsumen, serta membuat strategi-strategi yang lebih efisien dan tertarget. Sehingga jika perusahaan telah mengubah atau menerapkan aplikasi sistem Customer Relationship Management, perusahaan akan mempermudah tim marketing ataupun tim pada perusahaan yang lain dalam mengakses data konsumen untuk kepentingan perusahaan, sehingga mereka dapat menerapkan strategi pemasaran yang paling baik untuk memenangkan pasar di perusahaan-perusahaan pupuk organik. Saran. Saran yang saya ajukan ada dua. Yang pertama bagi perusahaan dan yang kedua bagi program studi manajemen. Bagi perusahaan yaitu PT Bandung Inovasi Organik dan PT Solusi Tani Makmur diharapkan dapat lebih meningkatkan bauran promosi yang efektif agar produk pupuk organik Biosoltamax dapat lebih dikenal terkhusus bagi konsumen baru secara online. Serta diharapkan perusahaan mampu memberikan pengetahuan untuk meningkatkan soft skill karyawan dalam pengaplikasian strategi pemasaran yang kompetitif dengan menggunakan sistem Customer Relationship Management. Juga agar dapat memudahkan perusahaan dalam membuat dan mengelola database agar terorganisir dengan baik. Membuat segmentasi konsumen agar perusahaan dapat mengidentifikasi konsumen mana yang paling bernilai dan menguntungkan untuk masa depan perusahaan, sehingga perusahaan akan menciptakan strategi pemasaran yang berkualitas. Kemudian, bagi program studi manajemen, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti diharapkan mampu menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan PT Bandung Inovasi Organik. Hal ini untuk menjalin kerjasama kembali dalam kegiatan magang bagi mahasiswa dalam periode selanjutnya maupun untuk kepentingan lainnya. Selain itu juga dapat mengamati dan melakukan praktek secara langsung mengenai materi yang sudah diberikan kepada mahasiswa khususnya pada strategi pemasaran. Yang keenam, refleksi diri. Tentunya selama saya melakukan magang di perusahaan PT Bandung Inovasi Organik selama kurang lebih 16 minggu, banyak sekali hal positif ataupun ilmu yang bermanfaat yang saya ataupun teman-teman saya terima selama saya magang. Salah satunya, budaya perusahaan yang menurut saya sangat baik, yaitu mewajibkan kepada karyawan untuk melakukan sholat duha dan tilawah sebelum menjalankan aktivitas bekerja. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan menumbuhkan ketakwaan di hati masing-masing karyawan, sehingga masing-masing karyawan tidak hanya mengejar kerja atau sisi duniawi, tetapi juga mereka mengejar sisi akhirat dengan menerapkan sunnah-sunnah yang telah dilakukan di perusahaan PT Bandung Inovasi Organik ini. Kemudian, PT Bandung Inovasi Organik juga memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat, baik itu disampaikan langsung oleh komisaris perusahaan, oleh direktur perusahaan, ataupun divisi-divisi yang ada di perusahaan PT Bandung Inovasi Organik. Salah satu ilmu yang kami dapatkan yaitu dalam dunia kerja, yaitu sebagai komunikasi yang baik, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik, baik itu dengan direktur ataupun dengan karyawan. Kemudian berpikir kritis untuk menyelesaikan apa masalah yang kita hadapi selama kita di lapangan. Kemudian menyelesaikan tugas dengan cara kerjasama, baik itu dengan sesama mahasiswa ataupun dengan karyawan, sehingga kerjasama antar karyawan dan kedekatan antar karyawan itu akan terjalin dengan baik.
Kemudian, ilmu-ilmu yang kami dapatkan di perusahaan juga menjadi kunci ya, sukses dalam kami bekerja ke depannya. Ini bisa menjadi pengembangan kemampuan kognitif kami dalam melaksanakan tugas ataupun dalam berpikir kritis terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga pada intinya selama kami magang di perusahaan PT Bandung Inovasi Organik, banyak sekali ilmu yang kami terapkan dan juga kami terima, dan juga banyak pengalaman-pengalaman yang tidak bisa kami lupakan selama kami magang di perusahaan PT Bandung Inovasi Organik. Kemudian di sini ada beberapa dokumentasi yang saya lampirkan selama aktivitas kerja magang di perusahaan PT Bandung Inovasi Organik. Meskipun tidak semua saya tampilkan, tapi ini ada beberapa yang mungkin bisa saya sampaikan. Seperti foto pertama, ini adalah di mana pertama kalinya kami sebagai mahasiswa diterima di perusahaan PT Bandung Inovasi Organik sebagai mahasiswa magang. Kemudian kami yang ikut serta dalam kegiatan rutin PT Bandung Inovasi Organik, yaitu kegiatan kajian tausiah yang dilaksanakan setiap hari Jumat sebelum jam 10 atau kira-kira jam 8 sampai jam 9. Kemudian, kami sebagai mahasiswa diajak berkeliling ke lahan-lahan edukasi PT Bandung Inovasi Organik, seperti di lahan Cinambo, kemudian di Tanjung Sari, dan juga di Darut Tauhid. Nah, kemudian ini ada foto bersama kami dengan para staf ataupun para direktur dan komisaris, dan juga ada beberapa foto dokumentasi selama saya magang sebagai sales marketing di perusahaan PT Solusi Tani Makmur. Seperti saya yang telah mengedukasi para petani, kemudian bertemu dengan kepala desa, PPL ataupun aparatur desa, kemudian saya berfoto dan melakukan komunikasi dengan pemilik lahan pertanian dan juga dengan beberapa warga yang berkecimpung di dunia pertanian. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi semua pembaca. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.